Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sahabat itu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu praktisi hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Edi Rusman SH MH. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik terkait dengan pemanasan mesin jelang Pilkada 2024. Di mana di Bengkulu Selatan ini kan saat ini sudah muncul beberapa nama tokoh yang disebut-sebut kadang-kadang bakal maju pada Pilkada 2024. Berbagai partai politik pun sudah mulai melakukan survei internal penjajakan untuk mengetahui elektabilitas bakal calon di 2024. Salah satu nama yang cukup populer di kalangan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan adalah nama Bapak Reskan Effendi alias Pak Bowo. Nah, kali ini kita akan minta pendapat hukum dengan sang lawyers, advokat Edi Rusman SHMH, yang mana beliau ini kan merupakan salah satu mantan narapidana yang bebas bersyarat pada tahun 2019 lalu. Kita akan tanya-tanya dengan praktisi hukum, apakah beliau ini, Pak Reskan Effendi, Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkulu Selatan ini bisa atau memenuhi persyaratan untuk maju Pilkada 2024 nanti. Kita tanyakan ya, rekan. Kalau berdasarkan kajian hukumnya, ini terutama merujuk pada putusan MK nomor 56 garing PUU garing strip 17 garing 2 garing 2019. Maksudnya putusan MK nomor 56 garing PUU strip 17 garing 2019 ini mensyaratkan bahwa calon suatu kepala daerah itu, terutama dari mantan narapidana, itu mensyaratkan harus 5 tahun sesudah menjalani itu baru dia bisa ikut calon. Udah itu di samping itu dia harus mempublikasikan lewat media massa, ke koran atau berita elektronik sebenarnya. Jadi harus diumumkan. Jadi kalau merujuk pada putusan 56/2019 putusan MK ini, tentu mantan napi yang sifatnya belum memenuhi 5 tahun dari ia bebas murni itu agak tertutup untuk mengikuti kompetisi di pilkada, terutama di Bengkulu Selatan, baik ataupun di daerah-daerah lain gitu ya. Itu yang menjadi catatannya. Namun ini untuk istilahnya sementara berdasarkan putusan MK ini, tergantung kalau ada lain kali atau kemudian hari nanti ada suatu aturan-aturan baru yang sifatnya mengalahkan putusan MK ini. Tapi menurut kami sebagai praktisi hukum atau orang hukum, putusan MK ini sudah istilahnya final dan mengikat, terutama 2019 itu. Belum ada putusan-putusan MK lain yang menganulir putusan MK 56/2019 ini. Itu menurut kami hukum. Ya Pak, berbeda dengan kasus sebelumnya Pak, misalnya kalau kita bandingkan dengan Pak Dirwan Mahmud di tahun Pilkada 2015 ya, yang bisa maju 2014 ya. Nah, kalau Dirwan Mahmud dulu itu 2014 masih 2015 itu dia merujuk pada PPKPU ya, PPKPU. Jadi sementara kalau yang untuk yang terbaru ini kita rujukannya adalah putusan MK nomor 56/2019 ini yang terbaru. Artinya kalau putusan MK ini sifatnya sudah final dan mengikat dan statusnya atau kekuatannya ini sama dengan undang-undang. Artinya kalau misalnya PPKPU itu jelas di bawah putusan MK. Nah, sebagaimana juga sih kita baca di istilahnya komentarnya atau penjelasan dari ketua KPU waktu itu Arif ya Budiman menjelaskan mengenai putusan MK 56 ini. Artinya KPU akan mengikuti persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan atau telah
pedoman atau telah dijelaskan di putusan MK 56 ini. Artinya tidak akan menyimpang dari itu, karena bagaimanapun KPU sebagai pembuat aturan-aturan teknis tentu tetap merujuk pada putusan MK, karena putusan MK itu saya sebutkan tadi sudah final dan mengikat. Gitu. Ini tidak terbatas untuk tindak pidana korupsi aja berarti Pak? Ya, per kalau, MK ini? Kalau di dalam putusan MK ini pengecualiannya ada dua, ya. Pengecualian tindak pidana kealpaan, itu misalnya kealpaan ini misalnya ada perkara istilahnya lalu lintas, misalnya itu termasuk kealpaan, artinya termasuk pidana ringan, gitu kan. Udah itu perkara atau politik, pidana politik atau kejahatan politik secara ini ya, atau pidana politik artinya menyangkut istilahnya pilihan, misalnya kita tidak sesuai dengan kandidat si A, kandidat B, dan itu dipermasalahkan secara hukum. Nah, itu merupakan atau kita tidak seide dengan kelompok-kelompok tertentu atau penguasa tertentu sehingga kita dilakukan tahanan politik artinya itu kan. Nah, itu dikeluar putusan MK itu boleh, tetap boleh mencalonkan diri. Tapi kalau pidana-pidana lain misalnya korupsi atau termasuk Pidana umum lainnya? Atau pidana umum lainnya itu tetap mengacu pada putusan MK 56 2019 ini. Artinya untuk perkara Pak Reskan Effendi itu bukan masuk yang alpa atau pidana politik tadi Pak? Ya, sepengetahuan kita itu tidak masuk itu di dua perkara tersebut yang dikecualikan itu. Kalau boleh kajiannya sedikit Pak terkait dengan Pak Bowo ini, kalau hitung-hitungannya Pak udah 5 tahun atau belum, bagaimana itu Pak? Kalau kita lihat atau kita cermati dalam beberapa berita online ataupun berita media massa itu belum genap istilahnya 5 tahun. Sementara pilkada 2024 itu 2024 November udah pencoblosan Pak ya? Iya. Jadi kita dengar bersama kajian dan penjelasan hukum dari Bapak Edi Rusman SHMH. Dan kalau kita baca di berbagai media online, tadi saya baca di bungkulutoday.com bahwasanya Pak Reskan Effendi, mantan Bupati Bengkulu Selatan itu bebas murni pada tanggal 23 Agustus 2019 kemarin. Nah, dalam keterangan berita di online tersebut disebutkan juga bahwa beliau itu bebas murninya pada 25 Januari 2021. Nah, artinya kalau misalnya kita berhitung ke 5 tahun, sementara di November 2024, 27 November 2024 kita sudah hari pencoblosan pilkada, jika tidak ada perubahan dan halangan rintangannya belum nyampe 5 tahun ya. Cuman kita lihat aja nanti, mungkin ada kajian-kajian hukum, perubahan-perubahan peraturan, ataupun adanya gugatan-gugatan lagi. Gak tahu lah gitu, itu kerjaan orang-orang di atas lah yang lebih paham dan pintar tentang hukum. Demikianlah, terima kasih sahabat-sahabat YouTube masih setia di channel kami. Kami akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.